Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vimo Roster ya. Salam-salam buat semuanya. Hari ini kita mau membahas tentang perbedaan ayam trade sama ayam jenis panat. Tentunya sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ya, ini jangan lupa bantu follow, like, komen, dan share-nya video ini agar saya juga lebih bersemangat untuk mengedukasikan tentang pengalaman dan pelajaran yang pernah saya dapat dari segi perayaman ya tentunya. Untuk ayam trade sendiri lebih ke sebetulnya gak beda jauh ya antara trade sama panat itu, cuma memang ada perbedaan yang signifikan karena memang trade sendiri itu hasil dari pengembangan panat juga. Nah, pertama yang saya bahas itu dari segi panatnya sendiri dulu ya. Panat itu tentunya memiliki postur yang memang betul-betul proporsional, baik dari segi panjang leher, panjang badan, panjang kaki ya, itu betul-betul proporsional. Memiliki kepala pinang namun lebih cenderung lonjong. Juga memiliki paruh yang tebal dan kuat, serta memiliki paruh yang kalau kata orang Sunda itu peot jerami ya. Kalau dari segi gaya tarung sendiri, ayam panat itu lebih ke main lock ya, lock pukul, lock dalam. Jadi dari segi permainan memang menguasai leher musuh ya. Jadi dia akan menguras tenaga leher musuh dengan cara mengunci dan memukul supaya lehernya itu tidak bisa stabil. Ini dia yang tadi bertanya ya dari Om Kentaro pertanyaannya, bahwasanya perbedaan antara ayam panat dan trade itu seperti apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya. Mungkin bisa saya ulang ya karena Om Kentaronya baru gabung, jadi bakal saya ulas lagi. Kudu belah ditu Jon ya. Belah dia goreng sinyalnya belah dia. Untuk ayam panat sendiri dari segi perbedaan sama trade itu tidak terlalu banyak, cenderung agak sama, tapi perbedaannya itu cukup signifikan. Ayam panat sendiri memiliki bentuk tubuh yang memang proporsional, baik dari segi panjang leher, panjang badan, panjang kaki, tentunya proporsional ya semuanya. Lebih ini kalau kata saya itu sterk ya kalau dari kata-kata saya. Nah, untuk ininya sendiri, mukanya dari segi mukanya itu cenderung seperti buah pinang, namun cenderung lonjong, paruh tebal, dan memiliki paruh yang seperti ini. Nah, ini perbedaan yang signifikannya itu dari sini ya. Dari panjang leher, panjang badan, terus panjang kaki, paruh yang cenderung lonjong, juga bentuk paruh yang seperti ini, namun tebal. Tapi nggak kayak samo juga ya. Nah, kalau dari secara perbedaan kita harus ambil garis besarnya dulu nih. Nah, ini garis besarnya ya. Saya jelasin juga garis besarnya. Ayam panat ini berasal dari Thailand, Bangkok Selatan. Nah, itu murni dari Thailand, Bangkok Selatan. Ayam panat sendiri dikembangkan oleh salah satu peternak, mungkin tidak bisa saya sebutkan ya kalau misalkan ininya namanya. Dikembangkannya itu
oleh peternak yang berada di Thailand yang berposisi di Bangkok Selatan. Nah, ayam panat ini dikembangkan untuk menghasilkan kualitas yang betul-betul bagus ya, dari segi pukul, dari segi pola permainan, dari segi daya tahan pukul, itu betul-betul dikembangkan sehingga memiliki karakteristik yang betul-betul bagus dan juga karismatik yang tinggi. Nah, memiliki bulu-bulu yang tebal, yang lebat ya, terus tulangannya itu nggak terlalu kasar tapi tebal ya, betul-betul besar, tebal. Bentuk tubuhnya itu proporsional juga sehingga menunjang ke dalam mendukung kepada permainannya. Nah, ayam panat ini dikembangkan langsung oleh peternak awalnya itu dari Thailand bagian Bangkok Selatan. Nah, sehingga menarik ya perbedaannya itu dari mana. Nah, nanti saya akan jelaskan juga ayam trade seperti apa. Nah, kalau ayam trade ya, ayam trade ini awal asalnya itu dari Thailand bagian utara sebetulnya ya. Cuma memang dikembangkannya juga di Thailand Bangkok Selatan. Makanya kebanyakan yang bilang trade itu trade selatan ya. Sebetulnya trade itu bukan pengembangan dari Bangkok ya. Bukan dari pengembangan ayam Bangkok ya, kalau saya telusuri ya. Kenapa? Karena memang silsilah awalnya itu dari jenis trade ini dari Thailand bagian utara. Tidak terlalu besar, ayamnya cenderung kecil, tapi dikembangkanlah di Bangkok Selatan sehingga disebutlah trade itu, kalau zaman sekarang itu trade itu dari ayam Bangkok Selatan. Sebetulnya kalau misalkan kita mempunyai bibit yang trade yang asli dari utara itu betul-betul mahal Om ya. Harganya bisa lebih dari yang sekarang itu yang viral kayak ayam-ayam yang jenis-jenis baru itu. Nah, jadi itu silsilah awalnya ya. Ayam trade itu dari pengembangan ayam trade dari bagian utara di Thailand ya. Dikembangkannya itu seperti apa? Jadi dia disilang dengan ayam panat. Sebetulnya ayam trade itu ayam pacu ya kalau di Thailand bagian utara. Kalau di kita itu ada di Bali atau di Madura itu kan ayam-ayam yang sabung pakai pisau. Nah, ayam kayak gitu tuh awalnya itu. Cuma dikembangkanlah di Bangkok bagian selatan karena memang yang terkenal sampai saat ini itu ayam petarung itu dari Bangkok bagian selatan. Dikembangkanlah oleh peternak itu dengan ayam panat disilangkan. Jadi kalau misalkan kita berbicara pengembangan itu bukan tahap proses selama setahun atau 2 tahun, tapi itu memang prosesnya bertahun-tahun sehingga berkembang sampai sekarang dikenal namanya itu trade selatan. Nah, itu ya teman-teman. Dasar pemahamannya dulu saya bagikan dulu. Sehingga perbedaannya itu cukup signifikan. Nah, biasanya perbedaannya kalau misalkan tadi ayam panat itu cenderung panjang leher, panjang badan, panjang kaki itu cenderung proporsional. Nah, ayam trade ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Nah, ini perbedaannya. Ayam trade memiliki bentuk leher yang tidak terlalu panjang. Badan juga tidak terlalu panjang, tidak terlalu ramping, agak bulat tapi tidak bulat-bulat juga, agak pendek tapi tidak pendek-pendek juga. Nah, kakinya juga cenderung tinggi. Nah, ini perbedaan awalnya ya. Kalau misalkan panat itu bulunya lebat, bukan maksud saya